Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Intan Zulehana, kemudian teman saya Siti Najibah, Ikhwan Zain Fahrudin, Alfi Hamda Anfas, dan Kolida Kofifah yang akan mempresentasikan tentang hadis muamalah, tentang jual beli, sewa, dan kerjasama. Agama Islam mengatur setiap kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah, dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang bisa disebut dengan muamalah ma'anas. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antar umat satu dengan umat lainnya, mulai dari jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najibah, NIM I0001600061, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli. Jual beli, arti jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Selanjutnya, dasar hukum jual beli. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Nama saya Iwan Fardin Zaini Renanto, NIM I0001600075. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat jual beli. Syarat penjual dan pembeli atau pihak yang boleh bertransaksi akid adalah: yang pertama, berakal agar tidak terkecoh oleh orang yang gila atau bodoh, tidak sah jual belinya. Yang kedua, dengan kehendak sendiri, jadi tidak untuk dipaksa. Lalu yang ketiga, tidak mubazir atau pemborosan, sebab harta orang mubazir di tangan walinya, sedangkan dalam jual beli itu harus barang milik sendiri. Yang keempat, balik berumur 15 tahun ke atas atau sudah dewasa. Yang kelima, barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli ma'qud alaih. Lalu yang keenam, suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disama atau dikuliti. Lalu yang terakhir, ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya, karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan atau memboroskan karena yang terlarang. Lalu saya akan menjelaskan tentang sewa. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual atau memanfaatkan. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'. Beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqh. Lalu ulama Hanafiyah, akad atas suatu berkemanfaatan dengan pengganti. Lalu ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Hamda Anfas, NIM I00160084. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum sewa. Dasar hukum sewa dibagi menjadi 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Yang pertama, dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat At-Tolaq ayat 6 yang bunyinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upah. Yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang bunyinya, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya mengering. Yang terakhir adalah ijma'. Ijma' adalah umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai
dari Said bin Abi Waqqas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat sewa. Rukun sewa dibagi menjadi 4, yaitu akid, orang yang akad. Yang kedua adalah syahikat akad. Yang ketiga adalah ujarah atau uprah. Yang keempat adalah manfaat. Sewa dibagi menjadi 4, yaitu syarat pelaksanaan sewa. Yang kedua adalah syarat sah sewa. Yang ketiga adalah syarat kezaliman. Yang keempat adalah ujarah. Perkenalkan, nama saya Hulidah Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sewa. Ijarah ala al-manfi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Seperti contoh, menyewakan mobil, menyewakan rumah. Ijarah ala al-amal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya, penjahit atau jasa. Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Sebagaimana dua pengertian kerjasama di bawah ini. Menurut Muhjafar Hafsah menyebutkan kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategis bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Menurut Haji Husnadi mengartikan kerjasama sebagai dua orang atau lebih untuk melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan pada suatu target atau tujuan tertentu.